Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersama surat An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Fasabbih yaitu bertasbihlah kepada Allah, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Di dalam surat ini yang disebut dengan suratun Nasr atau juga disebut dengan surat Al-Fatah, disebut dengan surat Al-Fatah, di antara nama lain surat An-Nasr adalah surat Al-Fatah atau surat Taudi'. Al-Fatah artinya surat kemenangan, kemudian Al-Taudi' artinya surat perpisahan. Surat ini dikatakan dengan suratul Fatah karena di sini menunjukkan bahwa telah menang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan surat Taudi' karena di sini di dalam surat ini menunjukkan arti yang tersirat di dalam surat ini adalah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan secara jelas, namun para sahabat memahami hal tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memahami hal tersebut. Dan setelah turun surat ini, Rasulullah meninggal. 70 hari setelah turunnya surat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Surat ini adalah surat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat yang terakhir, bukan ayat tapi surat. Ya, surat artinya satu surat penuh turun. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir ayat. Kalau akhir ayat yang turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, itu adalah akhir ayat. Adapun surat yang terakhir adalah surat An-Nasr atau surat Al-Fatah atau surat At-Taudi', itu surat yang sedang kita pelajari sekarang, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian surat Al-Fatah ini Allah berfirman dalam surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah wal fath. Al-Fatah di sini, kemenangan di sini adalah penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Di sini tidak ada perbedaan. Semua mengartikan Fatah di sini adalah Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian wa ra'aitan nasa, dan kalian melihat orang-orang atau manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kenapa mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong? Ketika Abraha datang dulu, pada saat mereka menyerang Ka'bah, maka di sini Allah menghancurkan Abraha. Dan ketika Rasulullah datang ke Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Mekah Al-Mukarramah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan semua berhala, sesembahan milik orang kafir. Kemudian setelah itu orang kafir melihat dan menunggu datangnya azab kepada Rasul, namun tidak datang azab apapun, sehingga mereka tahu bahwasannya selama ini mereka menyembah Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, dan karena itu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Juga para kabilah atau suku-suku yang ada di sekitar Mekah Al-Mukarramah mendengar kemenangan Rasulullah SAW, maka mereka masuk Islam. Ketika umat Islam ditindas, ketika umat Islam lemah, yang akan masuk Islam hanyalah orang-orang yang memang mereka mencari kebenaran, mereka ingin tahu kebenaran. Namun ketika Islam jaya, maka pada saat itu orang masuk Islam pun dengan mudah. Mereka dengan mudah masuk Islam karena mereka melihat bahwasannya Islam menang, Allah telah menolong agama tersebut. Maka dengan mudah orang-orang bisa masuk ke dalam agama Islam. Nah, oleh karena itu tidak sama antara orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dengan orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Allah membedakannya. Allah membedakan di dalam Al-Quran. Tidak sama antara orang yang masuk Islam sebelum dan setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena pada saat dulu sebelum Islam jaya, kita dalam keadaan lemah,
Umat Islam dalam keadaan perlu perjuangan, umat Islam ditindas, sebagian dibunuh, sebagian diusir, sebagian dipenjara, dan sebagainya. Mereka berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Mereka berjuang untuk Allah Ta'ala. Setelah menang, maka di sini mereka memetik hasil dari perjuangan yang telah dilakukan pada saat mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan terusir, dalam keadaan terzalimi dan teraniaya. Jadi ini perbedaannya. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya kita juga harus membantu perjuangan pada saat kita dibutuhkan, pada saat agama kita sedang dalam keadaan lemah dan sedang dalam keadaan dizalimi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih artinya adalah nazzih. Fasabbih bihamdi rabbik, yaitu bertasbihlah. Bertasbihlah. Bihamdi rabbik, bertasbih dengan menyebut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih sambil memuji, karena bertasbih dengan memuji, kita mengatakan subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dengan dan segala pujiannya untuknya. Maka di sini ini adalah suatu zikir yang sangat baik. Tasbih adalah termasuk zikir yang sangat baik. Bihamdi, hamd artinya adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cinta, dengan penuh kecintaan dan dengan penuh pengagungan. Kalau hanya memuji saja, tidak dengan kecintaan dan dengan keagungan, disebut dengan al-madah, memuji. Misalkan saya melihat seseorang, kemudian kita katakan orang tersebut baik, atau orang tersebut misalkan kalau seorang wanita cantik misalkan, atau misalkan bagus, sesuatu bagus, kita memuji saja tanpa ada pengagungan terhadap yang dipuji, disebut dengan al-madhu dalam bahasa Arab. Adapun memuji dengan mengagungkan, maka disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Juga di sini disebut bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Perintah kepada Rasulullah untuk bertasbih, banyak bertasbih, dan juga untuk minta ampun. Minta ampun artinya adalah meminta supaya tidak dihukum dengan dosa yang telah dilakukan. Wastaghfirhu. Kemudian istighfar berasal dari kata ghafara. Al-mighfar artinya perisai. Ketika kita berperang zaman dahulu, seorang prajurit membawa mighfar, di tangan kiri membawa alat yang mencegah dia daripada pedang musuh yang disebut dengan perisai. Kemudian di tangan kanannya membawa pedang. Nah, yang perisai tersebut disebut dengan mighfar. Kenapa? Karena dia mencegah dari bahaya yang sedang mengancamnya, dari bahaya musuhnya. Oleh karena itu istighfar itu adalah keamanan. Ketika kita melakukan dosa, Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati. Alladzina yukhalifuna an amrih, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah Allah Ta'ala, mereka harus hati-hati terhadap fitnah, cobaan yang Allah berikan kepada mereka, an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan azab yang pedih. Bagaimana berhati-hati? Bagaimana menjaga diri kita daripada azab dan fitnah yang akan Allah turunkan karena dosa-dosa kita? Caranya adalah dengan banyak beristighfar. Istighfar supaya supaya kita tidak dihukum dengan dosa kita. Kemudian juga supaya dosa kita tidak disebarluaskan, tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak terbongkar, maka kita melakukan istighfar. Kemudian innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tawwaban artinya selalu mengampuni, sering mengampuni. Ketika ada orang berdosa, Allah ampuni. Berdosa lagi, bertaubat lagi, Allah ampuni. Tawwab artinya adalah menerima taubat, selalu menerima taubat. Dan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita gunakan kesempatan ini, kita gunakan kesempatan yang Allah berikan dengan namanya At-Tawwab, yang Maha Pengampun, dengan cara kita banyak bertaubat dan juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan dosa. Dan jangan bosan dan jangan mundur walaupun kita telah berkali-kali melakukan dosa, maka kita harus berkali-kali juga untuk melakukan taubat. Kenapa? Innahu kana tawwaba, karena Allah
Maha Pengampun. Allah selalu mengampuni. Orang taubat diampuni, kemudian taubat lagi diampuni. Sighah mubalaghah. Kata ini menunjukkan banyaknya pengampunan yang Allah berikan kepada para hambanya. Kemudian para sahabat Rasulullah ketika mendengar ayat ini, sebagian menganggap bahwa ayat ini adalah perintah untuk hanya sekedar beristighfar dan juga bertasbih. Adapun sebagian sahabat lainnya mengerti, yang faham, mereka mengatakan bahwa telah dekat ajal Rasulullah. Kenapa? Karena tugas beliau telah selesai. Idza jaa nasrullah, telah datang pertolongan Allah. Kemudian juga wal fatah, sudah datang kemenangan. Kemudian waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia sudah masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kemudian sudah selesai tugas, apalagi tugas Nabi SAW sudah selesai sebagai pengemban risalah. Rasulullah telah menyampaikan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk banyak tasbih dan juga istighfar agar mengangkat terus derajat beliau yang sudah tinggi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat ini beliau menangis. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini beliau bertanya kepada para sahabat. Para sahabat sebagian tidak faham. Ketika beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, maka beliau mengatakan itu ayat surat ini menunjukkan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar bin Khattab pun mengatakan begitu juga aku memahami surat ini. Ini menunjukkan bahwa ada makna yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, makna yang tidak disebutkan secara zahir, secara jelas, dan ada makna yang dengan jelas disebutkan. Makna yang tidak disebutkan dengan secara langsung ini dipahami dan diketahui oleh para ahli tafsir dan para ulama. Ya, dan adapun makna biasa mungkin bisa dipahami oleh semua orang. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.